Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Yang saya banggakan dan saya hormati panitia pelaksanaan Sarasian Budaya pada siang hari ini. Perkenalkan, kebetulan saya Puji Payuti. Saya di sini sebagai pemateri dari sisi masyarakat sipil. Karena sehari-hari saya adalah Ketua Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur, dan baru saja tadi Pak Arifin, beliau juga pengurus kami di Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di bidang P4GN selama ini. Kemudian di tengah-tengah kita yang saya hormati Pak Jordan Matur suwun, beliau ini dosen saya kemarin S2 di UGK. Terima kasih Pak Jordan. Jadi ternyata di depan ini banyak sekali yang kami sudah kenal. Baik, langsung aja Bapak Ibu peserta Sarasian Budaya pada siang hari ini. Kami dari sisi masyarakat sipil sebenarnya tidak begitu paham secara detail apa yang dimaksud radikalisme, apa yang dimaksudkan intoleran, ya, dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan sebenarnya di masyarakat itu ada 5 pancasadar yang ini sebenarnya bisa dilaksanakan. Ketika 5 pancasadar ini dilaksanakan di kita semua, maka saya yakin yang namanya radikalisme, yang namanya intoleran itu tidak akan terjadi di negara kita. Apakah 5 pancasadar tersebut? Yang pertama adalah kita harus sadar Tuhan. Tadi disampaikan bahwa kita ini di Pancasila adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita adalah sebenarnya kita ini punya Tuhan. Agama di negara kita ada 6: Islam, Kristen, ya, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini yang diakui di negara kita, ya. Kemudian ada satu lagi kepercayaan, dan ini juga sudah dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kita harus bagaimana melaksanakan ini semua agar terjadi silaturahmi yang baik, ya. Kuncinya adalah kita harus silaturahmi. Makanya ketika kita sadar Tuhan, maka kita sadar bahwa hidup kita ini mempunyai Tuhan. Sehingga di hati kita itu tidak akan lagi, saya yakin tidak akan ada masyarakat Indonesia yang tidak berketuhanan. Semuanya punya Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi disesuaikan dengan masing-masing agama. Nah, penerapan ketika kita sadar Tuhan itu adalah sila pertama kita di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu adalah sadar diri, ya, bahwa kita manusia hidup tidak diri sendiri, tetapi kita mempunyai teman, kita mempunyai sahabat di dunia ini, kita mempunyai teman di mana kita bisa saling berkomunikasi, ya, saling berdiskusi. Untuk apa? Ya, untuk bagaimana kita jangan sampai terjadi deradikalisasi dan intoleran terjadi di negara kita. Maka kita harus sadar diri. Nah, sadar diri ini di Pancasila itu adalah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, setelah kita tadi sadar Tuhan, sadar diri, maka yang ketiga adalah sadar hidup. Apa itu sadar hidup? Bahwa di dalam diri kita manusia mempunyai kehidupan. Kita di sini baik 6 agama dan 1 kepercayaan yang diakui di negara kita ini semuanya diperbolehkan hidup secara rukun, secara gotong royong, secara saling silaturahmi. Maka kita harus menjaga persatuan.
Maka disitulah sadar hidup, pentingnya sadar hidup itu. Maka di sila yang ketiga di Pancasila adalah sila persatuan Indonesia. Maka disitulah kita harus sadar hidup. Yang keempat itu adalah sadar masalah. Nah, inilah yang terjadi di negara saat ini, negara kita. Banyak sekali muncul intoleran. Tadi Pak Arifin nyampaikan, di manakah yang dikatakan tadi radikalisme, kemudian intoleran. Bahkan saat ini yang muncul baru lagi adalah paham anarkisme atau anarko. Ini saya data baru aja dapat dari Polda Jatim, dan baru 2 minggu kemarin kami adakan webinar di mana pesertanya ada sekitar 1000 lebih, dan kami diminta oleh Polda Jatim menyampaikan paham anarkisme ini di semua sekolah dan madrasah di Jawa Timur. Maka sesuai dengan acara Indonesia Budaya, kami mohon nanti kepada panitia, kami persilakan, mari kita sama-sama bergandengan. Kami persilakan nanti, kami silakan untuk bisa masuk ke sekolah, ke madrasah untuk memberikan materi-materi seperti ini. Karena anak-anak kita, pelajar kita, itu materi seperti yang diberikan tadi ini tidak diterima di bangku sekolah. Bahkan kuliah pun juga tidak akan diterima. Maka seperti ini harus disampaikan masuk ke sekolah dan ke madrasah. Maka setelah acara ini, silakan nanti kami antar kepada panitia untuk ketemu dengan Bapak Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Gusnul Marom, Kemenak Provinsi Jawa Timur, untuk kita bersama-sama maju mengisi di tempat pendidikan. Agar apa? Agar adik-adik kita, anak-anak kita paham apa yang dinamakan intoleran, apa yang dinamakan radikalisme, apa yang dinamakan paham anarkisme, agar nanti bisa terhindar dan anak-anak kita terlepas dari paham-paham yang intinya akan memecah belah negara kita. Itulah ketika sadar masalah, ada masalah-masalah seperti ini, maka harus diselesaikan secara apa? Musyawarah mufakat. Harus dikomunikasikan. Kuncinya adalah komunikasi. Kalau tidak terjadi komunikasi, maka munculnya tadi disampaikan oleh Pak Arifin, intoleran akan terjadi di negara kita. Maka ketika sadar masalah, ini adalah pengamalan sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Pak, sadar bahagia. Sadar bahagia ini adalah bahagia orang itu adalah asalnya adalah dari fitrah, dari hati nurani kita. Orang dikatakan bahagia, ya otomatis kita sendiri yang merasakan, jadi bukan orang lain. Maka untuk itu, ketika sadar bahagia, ketika kita sudah menjalankan sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, maka yang terakhir adalah sadar bahagia. Ketika semua masalah sudah terselesaikan dengan baik, kita sudah menjalin komunikasi yang baik, kita menjalin silaturahmi yang baik, maka intoleran, radikalisme, atau paham apapun yang intinya memecah belah negara kita tidak akan terjadi. Itulah 5 kesadaran yang kita punyai sebenarnya oleh kita sebagai masyarakat sipil, tetapi kita belum pernah menyampaikan itu. Saya kira itulah 5 kesadaran yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, mohon izin, kalau tadi Pak Arifin ngajak nyanyi, saya ngajak berpantun. Mohon izin, ya, Bapak Panitia. Betul. 1, 2, lihat sini, 1, 2, 3. Murid gak ketok ya? 1, 2, 3. Indah biang lala di langit tinggi, rintik hujan tiada henti, junjung Pancasila sebagai ideologi,
mari amalkan sepenuh hati. Air laut asin rasanya, kelapa muda manis rasanya. Mari wujudkan pelajar Pancasila, menjadikan siswa berakhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.